Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video pembelajaran histologi telinga, hidung, tenggorokan, kepala, dan leher. Organ pertama yang akan kita bahas adalah telinga. Secara anatomi, telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri atas auricula atau daun telinga dan liang telinga atau external acousticus meatus. Kemudian telinga tengah terdiri atas membran timpani, cavitas tympani, dan tulang-tulang pendengaran, yaitu malleus, incus, dan stapes. Sedangkan telinga bagian dalam terdiri atas vestibulum dan cochlea. Telinga bagian luar pada gambar ini diwakilkan dengan adanya preparat liang telinga. Pada preparat ini tampak permukaan dari liang telinga yang dilapisi epitel stratified squamous, tampak adanya folikel-folikel rambut, dan juga kelenjar sebasea yang menghasilkan sebum. Pada liang telinga bagian luar juga terdapat kelenjar ceruminosa. Kelenjar ceruminosa ini menghasilkan campuran dari sekresi kelenjar ceruminosa dan kelenjar sebasea yang kita kenal dengan cerumen atau kotoran telinga. Membran timpani. Membran timpani membatasi antara telinga luar dan telinga tengah, sehingga membran timpani memiliki 2 permukaan. Untuk bagian permukaan luarnya merupakan struktur epidermis, sedangkan permukaan bagian dalamnya merupakan struktur yang dilapisi oleh epitel simpel kuboidal. Di antara kedua jenis epitel tersebut terdapat susunan jaringan ikat fibrus yang tersusun atas kolagen, serat elastis, dan fibroblast. Telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah dimulai dari membran timpani yang membentuk suatu rongga yang disebut dengan cavitas tympani yang dilapisi oleh simpel kuboidal epitelium. Pada cavitas tympani ini bisa kita jumpai adanya tuba auditori yang menghubungkan telinga bagian tengah dengan nasofaring. Pada telinga bagian tengah juga akan dijumpai tulang-tulang pendengaran, yaitu malleus, incus, dan stapes. Juga terdapat 2 otot skeletal, yaitu otot tensor timpani dan stapedius. Tuba auditori adalah saluran yang menghubungkan antara telinga tengah dengan nasofaring. Ini adalah struktur mikroskopisnya di bawah mikroskop. Berikutnya adalah telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam tersusun atas kanal semisirkularis, vestibulum, dan cochlea. Berdasarkan lapisannya, telinga bagian dalam tersusun atas boni labirin dan membranus labirin. Boni labirin tersusun atas jaringan tulang, sedangkan membranus labirin tersusun atas cairan, yaitu cairan endolim. Bagian vestibulum. Bagian vestibulum kita lihat di sini tersusun atas 2 struktur, yaitu utriculus dan sacculus. Pada utriculus dan sacculus kita bisa melihat suatu permukaan yang kita sebut sebagai makula. Pada makula ini ada beberapa sel, yaitu hair cell dan juga sel penyokong atau supporting cell, di mana hair cell merupakan reseptor yang berperan dalam proses keseimbangan. Pada bagian atas dari hair cell kita bisa menjumpai adanya sterosilia dan juga ujung kinosilium yang ditutupi oleh lapisan gelatin dan juga memiliki otolit. Nah, lapisan ini disebut sebagai otolitic membran. Terdapat 2 jenis hair cell,
Pada gambar sebelah kiri adalah hair cell tipe 1 dan pada gambar sebelah kanan adalah hair cell tipe 2. Gambar B menunjukkan susunan dari sterosilia dan ujung kinosilium yang dimiliki oleh hair cell. Berikutnya adalah ductus semicircularis. Ductus semicircularis tersusun atas 3 proyeksi, yaitu proyeksi anterior, posterior, dan horizontal. Pada ductus semicircularis ini kita bisa melihat adanya ujung-ujung penonjolan yang disebut dengan ampula. Di bawah ini adalah struktur dari ampula. Jadi ampula ini memiliki suatu penutup atau lapisan bagian atasnya yang disebut dengan cupula. Cupula berisi cairan endolim. Kemudian dia akan menutupi struktur sel-sel yaitu hair cell yang juga berperan sebagai pengatur keseimbangan. Ini adalah slide yang menggambarkan proses mekanotransduksi pada hair cell. Hair cell yang bergerak akan mengalami depolarisasi dan juga hiperpolarisasi yang akan mempengaruhi kinerja dari hair cell tersebut. Koklea dan organospiral atau spiral organ. Koklea dikenal juga sebagai rumah siput karena kita lihat strukturnya yang melingkar menyerupai rumah siput. Apabila struktur koklea tersebut dipotong melintang, maka akan tampak gambaran menyerupai pohon. Kita bisa melihat adanya 2 jenis skala pada koklea, yaitu adanya skala vestibuli dan skala timpani, serta ductus cochlearis. Ductus cochlearis akan berisi cairan endolim, sedangkan skala vestibuli dan skala timpani akan berisi cairan perilim. Pada gambar C diperlihatkan struktur spiral organ yang tersusun atas beberapa jenis sel, yaitu sel hair bagian luar dan bagian dalam, sel palangeal bagian luar, kemudian ada juga sel pilar. Bagian atas dari spiral organ ini dilapisi oleh suatu membran yang dinamakan membran tektorial dan bagian bawahnya oleh membran basilar. Berikut adalah gambaran koklea dan spiral organ di bawah mikroskop. Spiral organ dilapisi oleh membran tektorial di bagian atas dan membran basilar di bagian bawah. Di sini tersusun beberapa jenis sel ya. Ada outer hair cell, inner hair cell, inner pilar cell, outer pilar cell, outer phalangeal cell, kemudian juga ada spiral limbus dan nervus cochlearis. Di bagian luar juga ada sel-sel supporting atau sel penyokong. Nah, ini adalah potongan melintang dari ductus cochlearis. Di bagian tengah ada spiral organ yang pada gambar sebelumnya sudah kita lihat, dan di sini spiral organ tersebut membagi menjadi 2 skala pada ductus cochlearis, yaitu skala vestibularis pada bagian atas dan skala timpani pada bagian bawah. Yang di tengah-tengah ini adalah ductus cochlearis. Ductus cochlearis ini berisi cairan endolim, sedangkan skala vestibularis dan skala timpani tersusun atas cairan perilim. Pada slide berikut ditunjukkan bagaimana gelombang suara masuk dan bergerak di dalam telinga. Jadi gelombang tersebut datang dari telinga bagian luar, ditangkap oleh membran timpani, menggetarkan tulang-tulang pendengaran, kemudian masuk ke oval window. Dari oval window akan menggetarkan cairan perilim yang terdapat di skala vestibuli, kemudian sampai ke helikoterma dan menuju ke skala timpani. Gelombang tersebut akan diteruskan hingga sampai nanti pada ujungnya di round window. Baik, berikutnya kita akan membahas rongga hidung. Rongga hidung terdiri atas vestibulum bagian luar yang memiliki epitelium dengan sedikit keratin, dan bagian dalam dari rongga hidung atau yang dikenal dengan nasal fossa, yang di bagian tengahnya dipisahkan oleh nasal septum atau septum nasi.
Pada rongga hidung juga bisa kita jumpai konka bagian superior yang dilapisi oleh epitel olfaktorius, konka bagian medium, dan konka inferior yang dilapisi oleh epitel respiratorius. Pada konka di lamina proprianya juga bisa kita jumpai adanya plexus vena besar yang dikenal dengan swell bodies. Hidung terbagi menjadi dua, yaitu bagian kanan dan bagian kiri, yang dipisahkan oleh nasal septum yang tersusun atas jaringan kartilago dan tulang. Masing-masing rongga hidung tersebut akan terhubung dengan dunia luar melalui nostril atau lubang hidung dan terhubung dengan nasofaring di bagian belakang oleh koana. Terdapat penonjolan pada dinding lateral hidung, yaitu berupa konka. Konka ini ada 3, superior, medial, dan inferior. Yang akan kita bahas lebih lanjut adalah rongga hidung bagian olfaktoriusnya. Bagian olfaktorius ini terletak di daerah konka superior, dilapisi oleh epitel olfaktorius yang tersusun atas 3 jenis sel, yaitu sel basal, sel olfaktori reseptor, dan sel substantikular atau sel penyokong. Pada bagian lamina proprianya bisa kita jumpai adanya kelenjar olfaktorius atau kelenjar Bowman yang mensekresikan mukus. Ini adalah gambaran skematis dari epitel olfaktorius. Jadi sama seperti gambar sebelumnya, pada konka superior kita bisa melihat struktur epitel olfaktorius yang terdiri atas 3 jenis sel tadi. Dan susunan sel ini akan terhubung dengan bulbus olfaktorius. Di bawah mikroskop kita bisa melihat epitel olfaktorius tersebut dan mengenali jenis selnya berdasarkan letak inti selnya. Inti sel di bagian luar ini adalah inti sel dari sel-sel penyokong atau sel sustentakular. Sedangkan di bagian tengah adalah inti sel dari sel olfaktori reseptor, dan di bagian dalam adalah inti dari sel basal. Ini adalah lamina propria dari epitel olfaktorius. Olfactory hairs adalah sel-sel neuron bipolar yang memiliki ujung-ujung dendrit yang dikenal sebagai olfactory hairs. Olfactory hairs akan menangkap molekul odoran atau molekul bau yang melekat pada mukus. Mukus ini dihasilkan oleh kelenjar Bowman atau kelenjar olfaktorius pada lamina propria. Ini juga sama gambaran dari epitel olfaktorius. Di sini tampak barisan inti sel yang menyusun dari epitel tersebut, dan ini adalah olfactory hairs atau dendrit dari sel-sel olfaktori reseptor. Berikut adalah penjelasan tentang sel olfaktori. Adik-adik bisa membaca sendiri nantinya. Sel sustentakular atau sel penyokong dan sel basal. Nah, di sini yang mau saya pertegas adalah sel basal tersebut terbagi menjadi 2 ya, ada sel horizontal dan sel globus. Keduanya memiliki fungsi sebagai stem cell, namun sel horizontal akan menggantikan sel globus, sedangkan sel globus adalah sel yang berukuran lebih besar dan bisa menggantikan apabila ada sel olfaktori reseptor dan sel penyokong yang mengalami kerusakan. Di lamina propria ada sel kelenjar Bowman atau kelenjar olfaktori yang akan mensekresikan mukus. Selain itu, kelenjar ini juga akan melepaskan immunoglobulin A, lactoferrin, lysosome, odoran binding protein yang berperan pada proses pembauan. Ini adalah clinical correlation dari struktur histologis dari rongga hidung tadi. Adik-adik bisa membaca sendiri dan mengkaitkannya dengan kuliah pakar yang diberikan. Sinus dan nasofaring.
Untuk sinus dan nasofaring memiliki epitel pernafasan ya atau epitel respiratorius. Bedanya pada daerah sinus paranasal di sini epitelnya lebih tipis dan sel gobletnya juga lebih sedikit. Sedangkan pada nasofaring bisa kita jumpai adanya tonsil, yaitu tonsil medial pharyngeal, dan juga kita menjumpai tuba auditori tadi yang menghubungkan antara nasofaring dengan telinga bagian tengah. Berikutnya adalah organ laring. Laring merupakan saluran pendek yang menghubungkan antara faring dan trakea. Dinding laring tersusun atas otot skelet dan potongan-potongan dari kartilago yang penting pada proses produksi suara. Pada gambar histologis berikut, kita bisa melihat adanya celah atau ventricle yang dibentuk oleh tonjolan vestibular fold dan vocal cord. Ini adalah struktur otot skelet tadi atau yang kita kenal dengan striated vocalis muscle. Jadi otot ini bisa dikontraksikan secara sadar dan bisa mempengaruhi produksi dari suara. Pada laring juga bisa kita jumpai adanya kelenjar-kelenjar serumukus dan juga nodus-nodus limfatikus. Berikut juga adalah gambaran dari laring. Vocalis muscle-nya berada di bawah dari epitel yang melapisi vocal cord. Kemudian ini adalah ventricular fold. Nah, ventricular fold dan vocal cord ini akan membentuk celah sempit yang kita kenal sebagai ventricle. Pada laring terdapat dua jenis epitel yang berbeda. Yang pertama adalah epitel stratified squamous. Epitel tersebut dijumpai pada daerah laring yang sering mengalami abrasi. Sedangkan di daerah lainnya kita bisa menjumpai adanya epitel respirasi. Pada laring kita juga menjumpai adanya dua jenis kartilago, yaitu kartilago hialin yang kita jumpai pada kartilago tiroid dan krikoid, serta bagian inferior dari arytenoid. Dan yang kedua adalah jenis kartilago elastis yang bisa kita jumpai pada daerah epiglotis, kartilago corniculata dan kartilago cuneiform serta bagian superior dari arytenoid. Ini penjelasan lebih lanjut, silahkan dibaca. Ini juga tadi sudah dijelaskan. Korelasi klinis, salah satunya adalah gangguan laringitis atau inflamasi peradangan pada laring. Apabila laring mengalami peradangan, maka akan terjadi pembengkakan jaringan di sana dan membuat perubahan dari produksi suara. Misalnya suara menjadi hilang ataupun menjadi serak. Ini adalah resume yang bisa adik-adik lihat dan referensi yang saya gunakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.